Nggak nyangka, 10 makanan di dapur ini bisa turunkan gula darah secara alami. Halo Bapak Ibu, belakangan ini semakin banyak lansia yang ngeluh. Kok sekarang makan sedikit aja gula darah bisa naik ya? Padahal dulu waktu muda, makan nasi sepiring penuh aja masih segar bugar. Tapi sekarang baru makan 2 sendok nasi, badan udah lemas, mata burem, jantung berdebar. Bapak Ibu pernah ngalamin begitu juga? Kalau iya, berarti tubuh sedang kasih tanda kalau kadar gula darah sudah nggak stabil. Saya ingat banget, waktu itu ada Bu Wati, 63 tahun dari Bandung. Beliau datang sambil bawa catatan hasil cek gula darah. Setiap bulan dicek, hasilnya selalu naik turun. Katanya, padahal saya udah nggak makan manis dok, cuma makan pisang rebus sama teh tawar. Tapi ternyata, pola makan Bu Wati masih banyak mengandung karbohidrat cepat serap, yang bikin gula darah naik diam-diam tanpa terasa. Nah, dari situlah saya mulai bantu ubah pola makannya. Nasi putih diganti dengan ubi kukus, teh diganti air jahe hangat tanpa gula. Dalam 2 minggu, hasilnya luar biasa. Gula darah Bu Wati turun stabil dan beliau bilang badannya terasa ringan untuk pertama kali dalam 5 tahun terakhir. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, menurunkan gula darah itu nggak perlu obat mahal. Cukup dengan makanan yang tepat dan cara makan yang benar. Di video kali ini, kita akan bahas 10 jenis makanan penurun gula darah alami yang mudah banget ditemukan di dapur rumah. Saya juga bakal jelasin kenapa makanan tertentu bisa bikin gula darah melonjak dan gimana cara memilih makanan dengan indeks glisemik rendah biar gula darah tetap stabil sepanjang hari. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya Bapak Ibu, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan tips kesehatan dari Semangat Sehat Lansia. Karena setiap minggunya, kita belajar cara sederhana buat tetap sehat, aktif, dan bahagia di usia emas. Nah, kalau sudah siap, sekarang kita bahas dulu, kenapa gula darah bisa naik bahkan dari makanan yang kelihatannya sehat. Bapak Ibu tahu nggak, kenapa gula darah bisa naik? Padahal kita nggak makan yang manis-manis banget. Nah, ini yang sering bikin bingung. Gula darah itu bukan cuma datang dari gula pasir, tapi juga dari makanan pokok seperti nasi, roti, mie, bahkan buah tertentu. Begini cara kerjanya ya Bapak Ibu. Setiap kali kita makan, makanan itu akan diubah tubuh menjadi glukosa atau gula sederhana. Glukosa inilah bahan bakar utama untuk tubuh kita. Tapi, kalau glukosa terlalu banyak dan insulin kita nggak bekerja dengan baik, maka gula itu menumpuk di darah bukan masuk ke sel tubuh. Nah, pada lansia, fungsi pankreas yang menghasilkan insulin mulai melemah. Ditambah lagi, aktivitas fisik berkurang dan metabolisme melambat. Jadi gula darah lebih mudah naik walau makannya cuma sedikit. Disinilah pentingnya kita kenal dengan indeks glikemik atau biasa disebut GI. Indeks glikemik ini adalah ukuran seberapa cepat suatu makanan menaikkan gula darah setelah dimakan. Contohnya, nasi putih itu punya GI tinggi, artinya cepat banget bikin gula darah melonjak. Tapi kalau diganti dengan nasi merah, ubi kukus, atau singkong kukus, GI-nya lebih rendah, jadi gula darah naiknya pelan dan tubuh masih bisa mengolahnya dengan baik. Kalau diibaratkan, GI tinggi itu kayak naik tangga darurat, cepat tapi bikin ngos-ngosan. Sementara GI rendah itu kayak naik lift pelan-pelan, tenang, stabil, dan sampai tujuan dengan aman. Makanan dengan GI rendah itu jadi sahabat baik buat Bapak Ibu yang ingin jaga gula darah tetap normal tanpa obat. Tapi sayangnya, banyak yang belum tahu cara memilih dan mengatur makanan sehari-hari berdasarkan indeks glikemiknya. Nah, di segmen berikutnya, kita bakal bahas 10 jenis makanan penurun gula darah alami yang Bapak Ibu bisa temukan di dapur sendiri. Dan bukan cuma menurunkan gula, tapi juga bantu jaga tekanan darah, berat badan, dan energi harian. Sebelum lanjut, boleh saya tahu dulu nih, usia Bapak Ibu berapa? Dan makanan apa yang paling sering dikonsumsi tiap pagi, Bu? Tulis di kolom komentar ya, sebutkan nama, usia, dan asal daerah Bapak Ibu, biar kita bisa saling belajar dan saling semangat di komunitas Semangat Sehat Lansia. Bapak Ibu, sekarang kita mulai masuk ke bagian yang paling penting ya, yaitu makanan alami yang bisa bantu menurunkan gula darah secara perlahan,
tapi pasti. Dan hebatnya, semua bahan ini mudah banget didapat di pasar atau dapur kita sendiri. Yang pertama, ubi jalar rebus. Banyak yang nggak tahu, ubi jalar ini termasuk makanan dengan indeks glikemik rendah. Artinya, ubi nggak bikin gula darah melonjak cepat setelah makan. Selain itu, seratnya tinggi, jadi bikin kenyang lebih lama. Kalau bisa, rebus atau kukus aja ya, jangan digoreng. Dengan cara sederhana ini, manfaatnya tetap terjaga dan aman buat tubuh lansia. Yang kedua, oatmeal polos. Oatmeal ini kaya serat khusus yang disebut beta-glukan. Serat ini bantu memperlambat penyerapan gula di usus, jadi kadar gula darah bisa lebih stabil sepanjang hari. Tapi ingat, pilih oatmeal tanpa tambahan gula atau rasa buah buatan ya. Kalau mau lebih nikmat, bisa ditambah potongan pisang atau sedikit kayu manis. Yang ketiga, daun kelor. Nah ini dia, tanaman sederhana yang luar biasa manfaatnya. Daun kelor punya senyawa alami yang bisa bantu menurunkan kadar gula darah secara perlahan. Selain itu, juga bantu menurunkan kolesterol dan meningkatkan energi lansia. Saya jadi teringat cerita salah satu sahabat sehat kita, Pak Sumarno, usia 68 tahun dari Klaten. Beliau rutin minum air rebusan daun kelor tiap pagi dan sekarang gula darahnya stabil di angka 120. Beliau bilang, rasanya ringan di badan gak cepat lemes seperti dulu. Itu bukti, kalau dengan kebiasaan sederhana tapi rutin, tubuh bisa perlahan pulih dan terasa lebih sehat. Bapak Ibu, dari 3 makanan tadi, ubi jalar, oatmeal, dan daun kelor, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi di rumah? Tulis di kolom komentar ya, sebutkan nama, usia, dan asal daerahnya. Saya pengen tahu juga, siapa aja nih yang udah mulai rutin hidup sehat bersama kita di Semangat Sehat Lansia? Sekarang, kita lanjut ya Bapak Ibu, ke 3 makanan berikutnya yang gak kalah hebat dalam bantu turunkan gula darah secara alami. Kadang, makanan sehat itu bukan yang mahal, tapi yang tahu cara makannya dengan benar. Yang keempat, brokoli. Sayur hijau yang satu ini sering disangka cuma bagus buat diet, padahal di dalamnya ada zat luar biasa bernama sulforafen. Zat ini bantu regenerasi sel pankreas, yaitu organ yang memproduksi insulin, hormon penting untuk mengatur kadar gula darah. Bapak Ibu bisa rebus brokoli sebentar aja, jangan terlalu lama ya, biar kandungan gizinya tetap terjaga. Saya pernah temani pasien lansia, Bu Mulyani, usia 70 tahun dari Solo. Beliau rajin makan brokoli rebus 3 kali seminggu, dan dokter bilang kadar gulanya mulai stabil, badan pun terasa lebih ringan. Yang kelima, ikan kembung atau ikan sarden. Dua-duanya ini termasuk ikan lokal yang murah tapi luar biasa manfaatnya. Kandungan omega 3-nya tinggi, bisa bantu metabolisme gula dan kurangi peradangan di tubuh. Dan hebatnya lagi, lemak sehat dari ikan ini bantu jantung tetap kuat dan kolesterol terjaga. Asal jangan digoreng kering ya, lebih baik dikukus, dipanggang, atau dibuat sup bening. Yang keenam, kacang almond atau kenari. Nah, ini camilan sehat yang bisa bantu menahan lonjakan gula darah. Kacang ini mengandung lemak sehat dan magnesium yang bantu sel tubuh lebih sensitif terhadap insulin. Kalau Bapak Ibu suka ngemil sore-sore, boleh coba tips sederhana ini ya. Makan segenggam kecil kacang di antara waktu makan. Nggak usah banyak-banyak, cukup segenggam kecil aja. Badan terasa kenyang dan gula darah lebih stabil. Saya juga pernah dengar cerita dari Pak Budi, usia 66 tahun dari Banyumas. Beliau dulu sering cepat lapar dan gemetar kalau telat makan. Tapi sejak rajin ngemil almond rebus sedikit aja tiap sore, badannya sekarang lebih stabil dan gak gampang lemas. Jadi Bapak Ibu, dari brokoli, ikan kembung, sampai kacang almond, semua punya cara sederhana bantu tubuh jaga keseimbangan gula darah. Sekarang saya ingin tahu juga nih, Bapak Ibu paling suka yang mana? Sayur brokoli, ikan kembung, atau kacang-kacangan? Tulis di kolom komentar ya, sertakan nama, usia, dan asal daerahnya. Supaya kita bisa saling semangat dan saling belajar dari kebiasaan sehat masing-masing. Bapak Ibu yang semangat sehat, kita sudah bahas 6 makanan luar biasa ya.
Sekarang kita lanjut ke 4 makanan terakhir yang juga punya kekuatan besar untuk bantu turunkan gula darah. Dan yang saya suka dari bagian ini adalah semuanya gampang banget ditemukan di dapur kita sendiri. Yang ketujuh, kacang merah rebus. Kacang merah ini tinggi banget serat, bikin perut kenyang lebih lama, dan bantu gula darah naiknya pelan-pelan. Cocok banget buat bapak ibu yang kadang suka lapar cepat setelah makan. Rebus aja tanpa santan, bisa dicampur sayur bening, atau dibuat tumis ringan. Saya teringat cerita Bu Rukiah, usia 69 tahun dari Kediri. Dulu beliau sering ngemil kue manis tiap sore. Tapi setelah diganti kacang merah rebus hangat, badannya lebih enteng, gula darahnya juga stabil di angka 110. Yang kedelapan, tomat rebus. Tomat ini bukan cuma bikin wajah segar, tapi juga kaya antioksidan likopen yang kuat banget jaga pembuluh darah. Bagi lansia yang punya riwayat diabetes dan tekanan darah tinggi, tomat rebus bisa bantu aliran darah lebih lancar dan lindungi jantung dari kerusakan akibat gula tinggi. Tapi ingat ya, jangan makan mentah terlalu banyak. Lebih baik direbus sebentar, biar likopennya lebih aktif diserap tubuh. Yang kesembilan, pepaya muda rebus. Nah, ini jarang diketahui banyak orang. Pepaya muda rebus bisa bantu regenerasi sel hati dan pankreas, 2 organ penting yang ngatur kadar gula dalam darah. Rasanya gurih sedikit manis, bisa direbus dengan sedikit garam, atau dicampur sayur bening tanpa santan. Saya pernah temani Pak Rashid, 70 tahun dari Tasikmalaya. Beliau rajin makan pepaya muda rebus 2 kali seminggu. Dan setelah sebulan, dokter bilang fungsi hatinya membaik, gula darah pun lebih stabil tanpa obat tambahan. Dan yang ke-10, beras merah atau beras hitam. Ini dia alternatif nasi putih yang paling aman untuk kontrol gula. Kandungan seratnya tinggi, indeks glikemiknya rendah, jadi gula darah nggak langsung melonjak setelah makan. Awalnya memang rasanya agak beda ya, tapi kalau dibiasakan, tubuh akan terasa lebih ringan dan nggak gampang lemas. Nah, jadi Bapak Ibu, mulai dari kacang merah, tomat rebus, pepaya muda, sampai beras merah, semuanya makanan sederhana, murah, tapi luar biasa untuk bantu turunkan gula darah secara alami. Seperti kata dokter, nggak perlu mahal, yang penting tahu cara olahnya. Sekarang saya ingin tahu juga dari Bapak Ibu, di rumah paling sering masak yang mana nih? Kacang merah, pepaya, atau nasi merah? Tulis di kolom komentar ya, sertakan nama, usia, dan asal daerahnya. Biar kita sama-sama belajar dari kebiasaan sehat masing-masing. Bapak Ibu yang semangat sehat, banyak yang sudah tahu makanan apa yang baik untuk turunkan gula darah. Tapi sering lupa, cara masaknya itu justru yang paling penting. Saya sering bilang ke pasien lansia saya, kadang bukan makanannya yang salah, tapi cara olahnya. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, hindari masakan yang digoreng kering. Minyak panas bisa rusak nutrisi dan malah bikin kolesterol naik. Kalau bisa, ganti cara masak dengan kukus, rebus, atau pepes. Selain lebih sehat, rasanya juga tetap enak kok. Saya punya cerita Bu Nani, 66 tahun dari Surabaya. Beliau dulu tiap hari goreng tempe sampai garing, katanya biar renyah. Setelah diganti pepes tempe pakai daun pisang, tekanan darahnya jadi stabil dan perutnya nggak mudah begah lagi. Yang kedua, gunakan minyak yang lebih sehat. Bisa pakai minyak kelapa murni atau minyak zaitun, tapi sedikit saja. Ingat ya, minyak sehat bukan berarti boleh banyak. Cukup 1 sendok makan untuk menumis dan pastikan apinya tidak terlalu panas agar nutrisinya tidak rusak. Yang ketiga, hindari gula pasir putih. Bisa diganti dengan stevia alami yang rendah kalori dan aman untuk penderita diabetes. Kalau mau, bisa juga pakai madu sedikit, tapi jangan tiap hari ya. Yang keempat, tambahkan sayuran di setiap kali makan. Entah itu sayur bening, tumis ringan, atau lalapan kukus. Serat dari sayur ini bantu gula darah naik pelan dan bikin tubuh Bapak Ibu lebih segar sepanjang hari. Jadi intinya, bukan cuma apa yang kita makan, tapi bagaimana cara kita mengolahnya. Dapur yang sehat, hasilkan tubuh yang kuat. Sekarang saya mau tanya, di rumah Bapak Ibu lebih sering masak dengan cara apa nih? Goreng,
rebus, atau kukus? Tulis di kolom komentar ya, sertakan nama, usia, dan asal daerahnya. Biar kita sama-sama belajar dari kebiasaan sehat sesama pejuang gula darah. Bapak Ibu yang bijak, banyak yang sudah makan makanan sehat, tapi kok gula darahnya masih naik turun? Ternyata masalahnya bukan cuma di apa yang dimakan, tapi juga di porsi dan jadwal makannya. Saya sering bilang ke pasien lansia saya, tubuh kita seperti mesin tua. Kalau dikasih bensin terlalu banyak sekaligus, malah mogok. Begitu juga dengan tubuh kita. Makannya harus sering tapi sedikit, bukan banyak sekaligus. Jadi begini Bapak Ibu, idealnya makan itu 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Pagi jam 6-8, sarapan tinggi serat dan protein. Misalnya, oatmeal tambah telur rebus. Selingan pagi jam 10, buah rendah gula seperti apel atau pepaya. Siang jam 12-1, nasi merah tambah sayur bening tambah ikan kukus. Selingan sore jam 4, segenggam kacang atau roti gandum. Malam jam 7, porsi lebih kecil, misalnya sup ayam dan sayur kukus. Kuncinya, jangan tunggu lapar banget baru makan. Karena kalau telat makan, gula darah bisa drop. Nanti malah lemas, gemetar, bahkan pusing. Saya ingat Pak Darmin, 70 tahun dari Sleman. Beliau dulu suka makan cuma 2 kali sehari, karena katanya biar hemat insulin. Tapi hasilnya, gula darahnya justru naik turun ekstrim. Setelah belajar pola makan kecil tapi sering, angka gulanya stabil di 115 dan beliau bilang, "Sekarang saya bisa jalan pagi lagi tanpa gemetar." Jadi ingat ya Bapak Ibu, bukan berarti makan sedikit itu bagus. Yang penting teratur dan seimbang. Tubuh lansia butuh asupan kecil tapi konsisten supaya gula darah tidak naik turun tajam. Sekarang saya mau tanya, kalau di rumah Bapak Ibu biasanya makan berapa kali sehari? Apakah sudah punya jadwal makan tetap? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa sertakan nama, usia, dan asalnya. Biar saya tahu siapa saja pejuang gula darah yang sedang berproses menjaga kesehatannya. Bapak Ibu yang semangat sehat, sering ya kita dengar air putih itu penting. Tapi ternyata buat lansia yang punya gula darah tinggi, air putih bisa jadi kunci kestabilan tubuh. Saya sering lihat di lapangan, banyak lansia yang minum air hanya kalau haus. Padahal rasa haus itu munculnya terlambat, artinya tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kalau tubuh kekurangan air, proses pembuangan gula lewat urin jadi terganggu. Akhirnya gula darah bisa meningkat. Idealnya, Bapak Ibu minum sekitar 8 gelas air putih per hari. Tapi pelan-pelan saja ya, minum sedikit tapi sering, jangan sekaligus banyak. Hindari minuman manis, termasuk yang katanya minuman sehat rasa buah, karena banyak yang masih mengandung gula tersembunyi. Sekarang kita bahas gaya hidupnya juga ya. Selain makan dan minum yang teratur, gerak tubuh itu penting sekali untuk lansia. Nggak perlu olahraga berat kok, cukup jalan kaki pagi 15-20 menit. Atau kalau di rumah, bisa senam ringan sambil duduk. Yang penting, tubuh tetap aktif supaya gula darah bisa terbakar dengan alami. Saya ingat Bu Partini, 66 tahun dari Magelang. Beliau dulu susah tidur dan sering kram karena jarang gerak. Setelah saya sarankan jalan pagi sambil bawa botol air kecil, beliau bilang, "Sekarang saya malah ketagihan jalan tiap pagi. Tidur lebih nyenyak, badan enteng, gula darah stabil." Jadi ingat ya, Bapak Ibu, air putih cukup, gerak tubuh ringan, dan pola makan seimbang. Itulah 3 pilar utama menjaga gula darah tetap stabil di usia lansia. Sekarang saya mau tanya nih, setiap pagi Bapak Ibu minum air putih dulu atau langsung sarapan? Dan aktivitas apa yang biasa dilakukan untuk jaga tubuh tetap bugar? Tulis di kolom komentar ya, sertakan nama, usia, dan asalnya, biar saya bisa kenalan dengan pejuang-pejuang gula darah dari berbagai daerah Indonesia. Bapak Ibu yang luar biasa, dari awal kita sudah belajar banyak ya hari ini, mulai dari makanan yang bantu turunkan gula darah, cara masak yang sehat, sampai pentingnya air putih dan gerak tubuh. Semua ini bukan teori semata, tapi sudah terbukti dari banyak lansia yang berhasil menurunkan gula darah hanya dengan mengubah kebiasaan kecil setiap hari. Saya ingin Bapak Ibu ingat satu hal penting. Kesehatan itu bukan tentang siapa yang paling cepat sembuh,
Terapi siapa yang paling konsisten merawat diri. Nggak perlu langsung sempurna, cukup mulai dari langkah kecil, rebus makanan, minum air cukup, kurangi gula, dan tetap bergerak. Dokter juga sering bilang, tubuh lansia itu seperti taman. Kalau dirawat dengan sabar dan kasih sayang, ia akan terus berbunga meskipun sudah berumur. Saya pribadi percaya Bapak Ibu semua masih bisa menikmati hidup dengan manis tanpa takut pada yang namanya penyakit gula. Jadi mulai dari hari ini, yuk rawat tubuh, rawat hati, dan jaga pola hidup dengan cinta. Karena setiap langkah kecil menuju sehat adalah hadiah untuk diri sendiri dan keluarga. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa ya Bapak Ibu, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan video baru dari Semangat Sehat Lansia. Tulis juga di komentar nama, usia, dan asal Bapak Ibu, biar kisah Bapak Ibu bisa jadi inspirasi buat teman-teman lansia lainnya. Dan semangat sehat lansia!